Oke, kita masuk ke materi kedua ya, mengenai C#. Di materi ini kita akan belajar ya bagaimana apa aja variabel yang ada di C#, ya kan. Lalu bagaimana cara assign nilai ke variabel tadi. Lalu memahami konversi penamaan variabel. Lalu memahami reference and value yang ada di variabel itu. Kita masuk aja. Nah, kita mungkin teman-teman yang baru belajar di sini mengenal nama dari variabel, tapi apakah kalian tahu variabel itu seperti apa ya? Variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data. Nilai bisa berupa nilai, bisa berupa string, bisa berupa angka. Nah, nilainya ini dapat diubah dan dapat digunakan kembali berkali-kali. Yang tadi saya bilang, dia bisa misalnya menyimpan kata-kata ya, menyimpan huruf ataupun nominal ataupun nilai gitu. Oke. Dia di C# ini semua variabel yang ada itu harus dideklar lalu dipanggil. Jadi kalau kalian hanya langsung memanggil tanpa menerjemahkan variabel tadi sebelumnya, itu akan error. Jadi kita harus mendeklarasikan sebelum kita panggil. Ya, dan mendeklarasikan itu di dalam satu function itu nggak bisa duplicate, nggak bisa dua. Kenapa? Karena nanti dianggapnya yang pertama udah ada declare, ya kita nggak perlu mendeklarasikan ulang lagi gitu. Jadi hanya cukup mendeklarasikan satu kali saja. Nah, nilai yang disimpan dalam variabel ini dapat berubah selama eksekusi program. Jadi bisa konstan, ya bisa dinamis ya. Oke. Lalu ada beberapa kategori di C# ini variabelnya. Ya, yang pertama itu adalah desimal ya. Yang kedua ini adalah boolean. Kedua ada boolean ya. Ketiga adalah integer. Ya, integer ini integral. Integral salah satunya adalah integer ya. Char, byte, short, long ya. Integer 64, integer 32 ya, banyak lagi ya. Lalu floating point ya, bisa float, bisa double, yang ada titik komanya, yang ada desimalnya. Sorry, bukannya ada titik koma, yang ada koma di belakang, angka di belakang koma ya. Itu bisa desimal, bisa double, bisa float ya. Jadi itu tipe floating point ya. Lalu ada nullable ya. Ini tipe data yang diperbolehkan null. Jadi di tipe data itu contoh desimal pun ada yang nullable, ada yang enggak gitu. Jadi nanti kita ada nambahin inisial nullnya itu. Nah, dari kategori ini yang paling sering digunakan di C# ini antara lain adalah integer. Ya, kenapa? Kenapa? Karena dia menyimpan angka bulat ya, tanpa desimal, seperti 123, minus 123, 1000, 2020, 2020, 200.000, nah seperti itu. Nah, untuk integer ini dia mentok di angka kurang lebih 2 miliar setahu saya ya. Jadi kalau kalian menggunakan data yang lebih dari miliar, lebih baik jangan menggunakan integer. Oke. Lalu double ini menyimpan angka floating point atau yang ada angka di belakang koma dengan desimal seperti 19,99 atau minus 19,999. Bisa 2 digit di belakang maupun lebih dari 2 digit di belakang koma. Itu kita bisa menggunakan double atau desimal. Lalu char ini karakter ya. Karakter bisa tunggal, biasanya seperti huruf satuan ya, kata ataupun bukan kalimat maupun karakter yang tidak panjang, itu bisa menggunakan char. Lalu string. Nah, string ini sebuah kumpulan karakter yang panjang ya. Dia bisa menyimpan teks, bisa menyimpan paragraf, bisa menyimpan kata. Nah, ini diapit dengan tanda kutip ganda. Jadi kalau char itu petik 1, kalau string ini kebanyakan petik 2 gitu. Lalu boolean ya. Boolean ini menyimpan nilai dan 2 status, true or false, ya benar atau salah.
Jadi kalau kita membuat sebuah variabel ya dengan menggunakan boolean, kondisi yang harus dikatakan untuk lanjut itu kalian harus mengerti dia true atau false gitu. Kalau misalnya validasinya pada saat kondisinya true, ya udah kalian nggak bisa lanjut. Tapi kalau kondisinya pada saat kalian false, kalian bisa lanjut gitu. Oke. Nah, ini jenis variabel ya. Yang pertama ini variabel lokal. Variabel lokal bisa kita lihat di sini ya. Kita langsung di dalam void-nya, di dalam function-nya, integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 7. Ya, di sini summary-nya A ditambah B. Nah, langsung kita print ya. console.writeLen. Kenapa ini dibilang lokal? Karena ini dideclare langsung di dalam function-nya. Jadi hanya dijalankan di lokal gitu. Jadi bloknya di dalam blok lokal, bukan blok global. Kalau dia global ya dia hanya bisa kalau dia global dia bisa jalan di semua void, di semua method gitu. Tapi kalau dia lokal, pada saat saya ada void calculate detail misalnya, integer A ini nggak bisa dipanggil di sini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kedua adalah variable instance, non-statis. Dari mana kita bisa melihat dari luar atau atau metode apapun, kita bisa melihat ada variable instan yang otomatis diinisialisasi ke nilai default. Ya, contoh ini, string name. Ini nggak diterjemahkan dia kosong dulu atau apa gitu, tapi defaultnya pasti kosong. Kenapa? Karena ini adalah string. Lalu integer age atau umur, dia nggak diterjemahkan langsung di angka berapa. Jadi defaultnya secara C# ini mengandung nilai 0, false atau 0 gitu. Nah contoh, si person ini string n integer A. Nah stringnya berapa? Name-nya misalnya n, age-nya sama dengan A. Ya udah, tinggal dipanggil di sini. Kita panggil berarti dari si lemparan ini, function ini. Nah, akan tercetaklah yang namanya tadi. Kalau kita jalanin di public void main-nya, kita punya namanya si Alice, lalu umur kita masukin 25. Ya, dia akan menampilkan di sini nih. Gitu. Ini akan tampil nih si display info-nya. Kenapa? Karena kita manggil si display info. Itu instance ya, jadi bisa dipanggil di luar kelas utama gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah statis ya. Statis itu dibagikan di antara semua objek, memiliki cakupan seluruh kelas ya, satu nilai yang hanya sekali diinisialisasi. Ya, kelas ini bisa dimuat ya seperti bagaimana cara merunning ini nih. Contoh, integer count sama dengan 0. Nah, yang tadi bedanya masih non-statis. Non-statis kita nggak menerjemahkan dia nilai awalnya berapa. Tapi kalau dia nggak diterjemahkan, defaultnya akan menjadi 0. Ya, kalau string itu akan menjadi string empty. Kalau boolean itu akan menjadi false gitu. Atau 0 juga bisa. Nah, dengan yang statis kita udah menerjemahkan di sini adalah count 0. Pada saat function counter kita buat, count ini akan terus bertambah sebanyak dengan yang dicetak. Oke. Kita panggil print count. Nah, kita cetak di sini console.writeLine-nya, lalu di main kita jalankan. Ini akan mencetak sebanyak berapa kali count ini dijalanin gitu. Ini akan jalan. Nah, ini outputnya akan menghasilkan nilai 2 gitu teman-teman. Oke, itu statis. Lalu keempat, dia ada konstan. Jadi ada konstan, ada statis. Bedanya apa sih? Kalau konstan ini menggunakan kata kunci cons dan mempunyai nilai tetap, tidak dapat diubah selama program dieksekusi. Jadi ini karena dia konstan, dia berbeda dengan statis. Dia pada saat di running itu nggak mungkin berubah sama sekali gitu. Variable konstan ini diinisialisasi pada saat di declare.
dan tidak dapat diubah juga setelahnya gitu ya. Contoh di sini. Nah, kita langsung mendeklar si konstan itu di dalam void main di utamanya dengan integer mainnum ya sama dengan 15. Pada saat dipanggil 5 mainnum sama dengan 20 ya, dia akan terjadi error seperti ini. Itu teman-teman. Lalu yang ke 5 ya, read only. Read only ini adalah sebuah variabel yang nggak bisa dirubah-rubah gitu, nggak bisa diotak-atik ya, karena dia read only, hanya dapat dibaca. Nah, contohnya variable read only ini seperti connection string ya. Kita menggunakan read only string. Jadi kalau kita mau menggunakan variable read only, depannya harus ditambahin read only, lalu tipe datanya. Nah, saat kita memanggil di sini, ini akan memanggil si read only-nya. Jadi kalau dia connection string-nya ini memanggil si connection string dari si configuration, ya udah itu terus gitu selama aplikasi ini running. Gitu. Itu penggunaan dari read only. Hanya dipanggil perilaku read only mirip dengan perilaku non statis yang diinisialisasikan hanya setelah instance class dibuat. Satu kali untuk setiap instance class yang dibuat gitu. Oke. Aturan penamaan variabel. Yang pertama, mulai dengan huruf untuk variabel ya, mulai dengan huruf atau garis bawah. Ya biasanya underscore gitu. Ini sih bebas ya. Jadi tergantung developernya. Kalau basicnya memang biasanya dia programmer Java, dia mungkin menggunakan camel case gitu. Ini sih saya nggak terlalu harus seperti ini, tapi ini tergantung dari si developernya. Lalu karakter selanjutnya, setelah karakter awal, nama variabel juga boleh menyertakan huruf besar atau kecil. Nah, ini bisa disebut camel case atau Pascal case. Kalau depannya kecil itu adalah camel, kalau di depannya besar langsung Pascal case. Sensitivitas huruf besar dan kecil. Nah, C# ini hampir sama seperti Java, ya. Dia sensitif dengan yang namanya huruf besar dan kecil. Jadi dia kalau kita declare dengan huruf besar, depannya besar, lalu setelah itu kecil, tapi kita panggil dengan kecil semua, itu tidak akan terbaca gitu ya. Lalu tidak ada kata kunci yang dicadangkan ya. Nama variabel tidak boleh dengan kata kunci khusus, misalnya integer, string, class, dan lain-lain. Jadi nggak boleh nih. Jadi harus namanya integer, misalnya integer angka, int angka, atau misalnya kelas, jangan kita tulis kelas, tapi kelas cek data misalnya, seperti itu. String jangan kita nulis string, tapi string nama, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja di variabel C# ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih, salam Alman Teknologi.